Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putri dengan NPM 243214-024. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dalam materi ini saya akan menjelaskan bagian bab 3, yaitu fungsi dan grafik ekonomi, yang di dalamnya terdapat pertama, fungsi permintaan dan penawaran, fungsi biaya, pendapatan dan laba, grafik fungsi ekonomi dan interprestasinya, keseimbangan pasar atau market equilibrium. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Biasanya, fungsi permintaan dinyatakan sebagai fungsi menurun, di mana peningkatan harga mengurangi jumlah yang diminta. Rumus dari fungsi permintaan adalah QD sama dengan F kali P, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, FP adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas. Contoh dari soal permintaan adalah fungsi permintaan suatu barang dinyatakan dengan persamaan QD sama dengan 100 dikurang 2P, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga per unit barang. Pertanyaannya, jika harga barang harga 30 per unit, berapa jumlah barang yang diminta? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tinggal substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam persamaan QD sama dengan 100 dikurang 2 kali 30. QD sama dengan 100 dikurang 4 dikurang 60. QD sama dengan 40 unit. Jadi, jika harga barang 30 per unit, jumlah barang yang diminta adalah 40 unit. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Biasanya, fungsi penawaran adalah fungsi meningkat, di mana peningkatan harga mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang. Rumus dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan G kali P, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, GP adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas. Contoh soal dari fungsi penawaran adalah, misalkan fungsi penawaran suatu barang dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan min 10 ditambah 3P, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga per unit barang. Pertanyaannya, jika harga barang 20 per unit, berapakah jumlah barang yang ditawarkan? Nah, kita tinggal substitusikan nilai P sama dengan 20 ke dalam persamaan QS sama dengan min 10 ditambah 3 dikali 20. QS sama dengan min 10 ditambah 60, QS sama dengan 50 unit. Jadi, jika harga barang 20 per unit, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 unit. Fungsi biaya. Fungsi biaya menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Fungsi biaya total dapat dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Rumus dari fungsi biaya adalah dimana CQ sama dengan F ditambah VQ, di mana CQ adalah biaya total, F adalah biaya tetap atau fixed cost, V adalah biaya variabel per unit, Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Contoh dari fungsi biaya yaitu, misalkan sebuah perusahaan memproduksi sepatu, fungsi biaya totalnya adalah CQ sama dengan 10.000 ditambah 5Q. Artinya, biaya tetapnya adalah 10.000, biaya variabel untuk memproduksi setiap pasang sepatu adalah 5. Pertanyaannya, berapa biaya total jika perusahaan memproduksi 1000 pasang sepatu? Kita tinggal masukkan aja C dikali 1000, Q-nya 1000 karena dia memproduksi 1000 pasang sepatu. Berarti C dikali 1000 sama dengan 10.000 ditambah 5 dikali 1000, hasilnya 15.000. Jadi, biaya totalnya adalah 15.000. Fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan total menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang dijual dan pendapatan yang dihasilkan. Fungsi ini adalah produk dari harga barang dan jumlah barang yang dijual. Rumus dari fungsi pendapatan adalah RQ sama dengan P dikali Q, di mana RQ adalah pendapatan total, P adalah harga per unit, Q adalah jumlah barang yang terjual. Contoh soal dari fungsi pendapatan adalah, sebuah perusahaan menjual buku dengan harga 20.000 per buku. Fungsi pendapatannya adalah RQ sama dengan 20.000 Q. Pertanyaannya, berapa total pendapatan jika perusahaan menjual 100 buku? Kita tinggal masukkan aja R dikali 100, karena Q-nya adalah 100, sama dengan 20.000 dikali 100, karena Q-nya 100 sama dengan 2 juta. Jadi, total pendapatannya adalah 2 juta. Fungsi laba. Fungsi laba menggambarkan selisih antara pendapatan total dan biaya total. Laba dengan lambang V dapat dinyatakan sebagai VQ sama dengan RQ dikurang CQ. Dengan menggunakan fungsi pendapatan dan biaya, persamaan laba dapat dinyatakan lebih lanjut sebagai PQ sama dengan
PQ dikurang buka kurung F ditambah VQ tutup kurung. Contoh pertama dari fungsi laba adalah sebuah perusahaan memproduksi kue. Fungsi pendapatannya adalah RQ sama dengan 10Q dan fungsi biaya totalnya adalah CQ sama dengan 2Q ditambah 50. Maka fungsi labanya adalah rumusnya tadi VQ sama dengan RQ dikurang CQ sama dengan kita masukkan 10Q dikurang buka kurung 2Q ditambah 50 tutup kurung. Hasilnya adalah 8Q dikurang 50. 8Q dihasilkan dari 10Q dikurang 2Q. Pertanyaannya, berapa laba jika perusahaan memproduksi 100 kue? Yaitu kita masukkan aja Pi dikali 100 karena Q-nya adalah 100 sama dengan 8 dikali 100 dikurang 50 sama dengan hasilnya adalah 750. Jadi, laba yang diperoleh adalah 750. Contoh soal yang kedua adalah sebuah perusahaan memproduksi kue. Diketahui harga jual per kue atau P sama dengan 10.000, biaya tetapnya F sama dengan 500.000, biaya variabel per kue V sama dengan 2.000. Maka fungsi labanya adalah PQ sama dengan 10.000 dikurang 500.000 ditambah 2.000Q. Maka hasilnya adalah PQ sama dengan 8.000Q dikurang 500.000. Hasil dari 8.000Q yaitu tadi 10.000 dikurang 2.000. Maka hasilnya 8.000Q. Pertanyaannya, berapa laba jika perusahaan memproduksi 100 kue? Kita masukkan aja sama seperti yang tadi contoh soal pertama, yaitu Pi dikali 100 karena Q-nya adalah 100 sama dengan 8.000 dikali 100 dikurang 500.000. Maka hasilnya adalah 300.000. Jadi, laba yang diperoleh adalah 300.000. Grafik fungsi ekonomi dan interpretasinya. Grafik adalah alat yang kuat untuk menggambarkan hubungan antara variabel dalam ekonomi. Beberapa fungsi penting yang biasanya digambarkan dalam bentuk grafik meliputi fungsi permintaan dan penawaran, serta fungsi biaya, pendapatan, dan laba. Grafik fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan digambarkan sebagai kurva yang menurun dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa ketika harga meningkat, jumlah yang diminta berkurang. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran digambarkan sebagai kurva yang meningkat dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa ketika harga meningkat, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang. Ketika fungsi permintaan dan penawaran digambarkan dalam grafik yang sama, titik perpotongan kedua kurva tersebut merupakan titik keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi biaya. Grafik fungsi biaya menunjukkan biaya total sebagai fungsi dari jumlah barang yang diproduksi. Kurva ini cenderung meningkat karena biaya produksi meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Fungsi pendapatan. Grafik fungsi pendapatan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang terjual dan pendapatan yang dihasilkan. Kurva ini biasanya berupa garis lurus yang meningkat jika harga barang tetap konstan. Fungsi laba. Grafik fungsi laba menunjukkan selisih antara pendapatan total dan biaya total. Pada awalnya, laba mungkin negatif ketika jumlah produksi rendah, tetapi meningkat seiring dengan peningkatan penjualan hingga mencapai titik maksimum sebelum menurun akibat biaya tambahan. Keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Keseimbangan pasar ditentukan oleh interaksi antara kurva permintaan dan penawaran. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan untuk perubahan harga atau kuantitas, karena pasar sudah berada pada kondisi yang stabil. Menentukan keseimbangan pasar. Untuk menentukan keseimbangan pasar, kita menyamakan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu QD sama dengan QS. Contohnya, jika fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2P, fungsi penawaran QS sama dengan 20 ditambah 3P, maka keseimbangan pasar dicapai ketika 100 dikurang 2P sama dengan 20 ditambah 3P. Menyelesaikan persamaan ini yaitu 100 dikurang 20 sama dengan 3P ditambah 2P. 100 dikurang 20 adalah 80, 3P tambah 2P adalah 5, P sama dengan 16 yaitu dihasilkan dari 80 dibagi 5 yaitu 16. Dengan harga keseimbangan P sama dengan 16, kita dapat menghitung jumlah barang di pasar, yaitu QD sama dengan 100 dikurang 2 dikali 16, sama dengan hasilnya 68. Jadi, harga keseimbangannya adalah 16 dan jumlah barang yang diproduksi dan dijual di pasar adalah 68 unit. Ketidakseimbangan pasar. Ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan, jumlah barang yang ditawarkan akan melebihi jumlah barang yang diminta, menciptakan surplus. Sebaliknya, jika
Jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, jumlah yang diminta akan melebihi jumlah yang ditawarkan, menciptakan kelangkaan atau shortage. Mekanisme pasar akan mendorong harga kembali ke keseimbangan melalui penyesuaian permintaan dan penawaran. Kesimpulannya yaitu, bab ini membahas berbagai fungsi yang penting dalam ekonomi, termasuk fungsi permintaan dan penawaran, fungsi biaya, pendapatan, dan laba. Grafik memainkan peran penting dalam memvisualisasikan hubungan antara variabel ekonomi dan membantu dalam analisis keseimbangan pasar. Pemahaman tentang konsep ini penting untuk membuat keputusan ekonomi yang efektif dan memahami dinamika pasar. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.